Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi tentang wisata yang ada di Merangin yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Merangin. Ini adalah beberapa foto yang menggambarkan tentang bagaimana indahnya wisata-wisata yang ada di Merangin yang berkaitan dengan kebudayaannya. Jadi perjalanan ini saya mulai dari Jakarta menuju langsung ke Jambi. Saat pesawat landing, saya langsung pergi ke Merangin dan perjalanan ini akan dimulai di sini. Merangin adalah kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 7.668,61 km persegi yang terbagi menjadi 24 kecamatan dan populasi 315 jiwa menurut 2020. Ibu kota Kabupaten Merangin berada di Kecamatan Bangko. Kabupaten Merangin juga termasuk salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Batanghari. Di sini banyak sekali tempat-tempat wisata yang masih berkaitan erat dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Justru oleh karena itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di Merangin banyak dikunjungi oleh wisata-wisata asing baik dari dalam negeri maupun luar negeri karena ketertarikan terhadap budayanya, seperti Geopark Merangin. Geopark Merangin sendiri merupakan situs warisan peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil-fosil dari daun, kayu, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Kekayaan Kabupaten Merangin memang tak hanya pesona alamnya saja yang indah, tetapi daerah ini juga memiliki situs warisan dunia dengan berbagai macam jenis fosil yang dikenal dengan Geopark Merangin, seperti yang ada di Mangkaring. Selain di Mangkaring tersebut, ada juga tempat arung jeram yang dilakukan oleh para wisatawan yang suka dengan hal ekstrim, dan ini namanya adalah Teluk Uang. Selain Teluk Uang, ada juga air terjun dengan memiliki ketinggian yang sangat tinggi dan keindahan yang sangat mempesona. Ini merupakan air terjun yang ada di Dusun Tua di Merangin, Jambi. Banyak para wisatawan yang rela menempuh perjalanan yang cukup jauh demi mendapatkan view air terjun yang sangat indah ini. Pihak pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar area tersebut sehingga para wisatawan tidak perlu merogoh kocek yang cukup besar saat memasuki tempat-tempat area wisata seperti ini. Di Kabupaten Merangin sendiri, banyak sekali air terjun yang tercipta karena kondisi geografis di Kabupaten Merangin. Selain air terjun dan wisata-wisata geopark seperti yang lainnya, Kabupaten Merangin juga memiliki gunung yang bernama Gunung Masurai. Gunung Masurai merupakan salah satu gunung terbesar yang ada di Sumatera. Fosil-fosil yang terdapat pada batu-batu tersebut merupakan fosil yang terjadi oleh ribuan tahun yang lalu seperti dedaunan, pohon-pohonan, dan lain-lain. Kebanyakan wisata-wisata ini berkaitan erat dengan kebudayaan yang ada pada masyarakat di sekitarnya. Kebudayaan dan alam yang masih terjaga itu membuat tempat-tempat tersebut banyak dikunjungi oleh banyak pengunjung. Kebudayaan masyarakat Merangin sangat melekat pada setiap wisata-wisata yang ada di daerah tersebut. Tiap-tiap daerah dari tempat wisata tersebut memiliki cerita-ceritanya sendiri dan kebudayaannya berbeda dengan satu dan yang lainnya. Banyaknya daerah-daerah wisata yang ada di Kabupaten Merangin sendiri, pemerintah berharap itu dapat menjadi sumber pencaharian masyarakat yang ada di sekitar, sehingga perekonomian di daerah-daerah tersebut maju. Karena banyaknya pengunjung baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah, pemerintah berinisiatif untuk membuat akses-akses yang mudah untuk mencapai wisata-wisata tersebut. Tetapi juga ada akses-akses yang sangat sulit untuk dijangkau pada area-area tersebut, seperti harus melewati sungai yang kecil, jalan yang berlumpur, dan lain-lain. Selain tempat-tempat wisata yang saya sebutkan tadi, Kabupaten Merangin sendiri juga memiliki banyak danau seperti Danau Depati 4, Danau Pauh, dan lain-lain. Danau Pauh adalah sebuah danau vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas dari gunung berapi jutaan tahun lalu.
Secara administratif, danau ini terletak di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi, dengan kedalaman rata-rata 20 meter. Di daerah ini merupakan salah satu tempat terdingin yang ada di Kabupaten Merangin, karena berada di dataran tinggi dan berada di dekat kaki gunung. Keaslian yang ada di daerah ini sangat terjaga sekali, karena banyak sekali pohon-pohon yang masih tumbuh sehat dan segar di sini. Ini juga adalah salah satu danau yang ada di Kabupaten Merangin yang bernama Danau Kaca. Danau Kaca memiliki warna air yang kebiruan dan jernih, sehingga membuat para wisatawan sangat takjub terhadap danau ini. Di daerah Jangkat Kabupaten Merangin ini sendiri juga menghasilkan berbagai tanaman seperti kopi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Para masyarakat di sini cenderung memiliki profesi petani seperti menanam cabai, menanam sayur-sayuran, bawang-bawangan, dan lain-lain. Perkampungan di daerah sini juga sangat terjaga dan kebudayaannya masih sangat kental, dengan rumah-rumahnya masih menggunakan kayu, menggunakan tiang-tiang sebagai pengokohnya, dan memiliki banyak sekali barang-barang antik yang ada di dalam tiap rumah tersebut. Pun zaman sudah modern, itu tidak membuat para masyarakat di sini meninggalkan kebudayaan-kebudayaannya dan adat istiadatnya. Banyak sekali adat istiadat yang telah hilang di masyarakat, tapi di sini sangat dilestarikan. Daerah ini juga merupakan penghasil padi atau beras. Padi-padi dan beras-beras tersebut biasanya disimpan dalam lumbung padi seperti ini. Baiklah, itu merupakan pengenalan-pengenalan tentang kebudayaan-kebudayaan dan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Merangin ini sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. 315 jiwa menurut 2020. Ibu kota Kabupaten Merangin berada di Kecamatan Bangko. Kabupaten Merangin juga termasuk salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Batanghari. Di sini banyak sekali tempat-tempat wisata yang masih berkaitan erat dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Justru oleh karena itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di Merangin banyak dikunjungi oleh wisata-wisata asing baik dari dalam negeri maupun luar negeri karena ketertarikan terhadap budayanya, seperti Geopark Merangin. Geopark Merangin sendiri merupakan situs warisan peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil-fosil dari daun, kayu, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan Sungai Mangkarang. Kekayaan Kabupaten Merangin memang tak hanya pesona alamnya saja yang indah, tetapi daerah ini juga memiliki situs warisan dunia dengan berbagai macam jenis fosil yang dikenal dengan Geopark Merangin, seperti yang ada di Mangkaring. Selain di Mangkaring tersebut, ada juga tempat arung jeram yang dilakukan oleh para wisatawan yang suka dengan hal ekstrim, dan ini namanya adalah Teluk Uang. Selain Teluk Uang, ada juga air terjun dengan memiliki ketinggian yang sangat tinggi dan keindahan yang sangat mempesona. Ini merupakan air terjun yang ada di Dusun Tua di Merangin, Jambi. Banyak para wisatawan yang rela menempuh perjalanan yang cukup jauh demi mendapatkan view air terjun yang sangat indah ini. Pihak pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar area tersebut sehingga para wisatawan tidak perlu merogoh kocek yang cukup besar saat memasuki tempat-tempat area wisata seperti ini. Di Kabupaten Merangin sendiri, banyak sekali air terjun yang tercipta karena kondisi geografis di Kabupaten Merangin. Selain air terjun dan wisata-wisata geopark seperti yang lainnya, Kabupaten Merangin juga memiliki gunung yang bernama Gunung Masurai. Gunung Masurai merupakan salah satu gunung terbesar yang ada di Sumatera. Fosil-fosil yang terdapat pada batu-batu tersebut merupakan fosil yang terjadi oleh ribuan tahun yang lalu seperti dedaunan, pohon-pohonan, dan lain-lain.
Kebanyakan wisata-wisata ini berkaitan erat dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada pada masyarakat di sekitarnya. Kebudayaan dan alam yang masih terjaga itu membuat tempat-tempat tersebut banyak dikunjungi oleh banyak pengunjung. Kebudayaan masyarakat Merangin sangat melekat pada setiap wisata-wisata yang ada di daerah tersebut. Tiap-tiap daerah dari tempat wisata tersebut memiliki cerita-ceritanya sendiri dan kebudayaannya berbeda dengan satu dan yang lainnya. Banyaknya daerah-daerah wisata yang ada di Kabupaten Merangin sendiri, pemerintah berharap itu dapat menjadi sumber pencaharian masyarakat yang ada di sekitar, sehingga perekonomian di daerah-daerah tersebut maju. Karena banyaknya pengunjung baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah, pemerintah berinisiatif untuk membuat akses-akses yang mudah untuk mencapai wisata-wisata tersebut. Tetapi juga ada akses-akses yang sangat sulit untuk dijangkau pada area-area tersebut, seperti harus melewati sungai yang kecil, jalan yang berlumpur, dan lain-lain. Selain tempat-tempat wisata yang saya sebutkan tadi, Kabupaten Merangin sendiri juga memiliki banyak danau seperti Danau Lepati 4, Danau Pauh, dan lain-lain. Danau Pauh adalah sebuah danau vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas dari gunung berapi jutaan tahun lalu. Secara administratif, danau ini terletak di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi, dengan kedalaman rata-rata 20 meter. Di daerah ini merupakan salah satu tempat terdingin yang ada di Kabupaten Merangin, karena berada di dataran tinggi dan berada di dekat kaki gunung. Keaslian yang ada di daerah ini sangat terjaga sekali karena banyak sekali pohon-pohon yang masih tumbuh sehat dan segar di sini. Ini juga adalah salah satu danau yang ada di Kabupaten Merangin yang bernama Danau Kaca. Danau Kaca memiliki warna air yang kebiruan dan jernih, sehingga membuat para wisatawan sangat takjub terhadap danau ini. Di daerah Jangkat Kabupaten Merangin ini sendiri juga menghasilkan berbagai tanaman seperti kopi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Para masyarakat di sini cenderung memiliki profesi petani seperti menanam cabai, menanam sayur-sayuran, bawang-bawangan, dan lain-lain. Perkampungan di daerah sini juga sangat terjaga dan kebudayaannya masih sangat kental, dengan rumah-rumahnya masih menggunakan kayu, menggunakan tiang-tiang sebagai pengokohnya, dan memiliki banyak sekali barang-barang antik yang ada di dalam tiap rumah tersebut. Pun zaman sudah modern, itu tidak membuat para masyarakat di sini meninggalkan kebudayaan-kebudayaannya dan adat istiadatnya. Banyak sekali adat istiadat yang telah hilang di masyarakat, tapi di sini sangat dilestarikan. Daerah ini juga merupakan penghasil padi atau beras. Padi-padi dan beras-beras tersebut biasanya disimpan dalam lumbung pohon yang masih tumbuh sehat dan segar di sini. Ini juga adalah salah satu danau yang ada di Kabupaten Merangin yang bernama Danau Kaca. Danau Kaca memiliki warna air yang kebiruan dan jernih, sehingga membuat para wisatawan sangat takjub terhadap danau ini. Di daerah Jangkat Kabupaten Merangin ini sendiri juga menghasilkan berbagai tanaman seperti kopi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Para masyarakat di sini cenderung memiliki profesi petani seperti menanam cabai, menanam sayur-sayuran, bawang-bawangan, dan lain-lain. Perkampungan di daerah sini juga sangat terjaga dan kebudayaannya masih sangat kental, dengan rumah-rumahnya masih menggunakan kayu, menggunakan tiang-tiang sebagai pengokohnya, dan memiliki banyak sekali barang-barang antik yang ada di dalam tiap rumah tersebut. Pun zaman sudah modern, itu tidak membuat para masyarakat di sini meninggalkan kebudayaan-kebudayaannya dan adat istiadatnya. Banyak sekali adat istiadat yang telah hilang di masyarakat, tapi di sini sangat dilestarikan. Daerah ini juga merupakan penghasil padi atau beras. Padi-padi dan beras-beras tersebut biasanya disimpan dalam lumbung padi seperti ini.
Baiklah, itu merupakan pengenalan-pengenalan tentang kebudayaan-kebudayaan dan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Merangin ini sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.